Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Baraya Perengan TV Sampurasun. Kembali lagi bersama saya di ulas berita terhangat di siang hari ini. Sebelum kita ulas berita, hari ini berbeda daripada biasanya. Saya sedang berada di satu tempat di Kota Tasikmalaya. Nanti Baraya Perengan TV bisa lah kapan-kapan kesini. Dengan tentunya di siang hari ini kita akan mengulas berita atau informasi yang menarik pada muatan Selasa 4 Februari 2025. Seperti biasa kita akan ulas beberapa wilayah berita dari mulai Kota Tasik, Kabupaten Tasik hingga Banjar Pangandaran. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, di halaman pertama kami menemukan informasi terkait aturan baru penjualan gas LPG 3 kilo konsumen harus beli ke pangkalan katanya. Nah, ini informasi yang sangat menarik dan sedang hangat-hangatnya. Masyarakat kesulitan dapatkan gas melon. Saya ulas beritanya. Kebijakan pemerintah yang melarang pengecer termasuk pemilik warung menjual gas LPG 3 kg per 1 Februari 2025 mulai berdampak. Masyarakat Kota Tasikmalaya khawatir dengan kebijakan baru tersebut berpengaruh kepada kelangkaan gas LPG di Kota Tasikmalaya. Nah, Baraya Perengan TV, di informasi pertama ini itu memang informasi yang sangat hangat sekali. Baru-baru di 1 Februari gas itu sudah tidak lagi dijual secara eceran, tapi masyarakat harus membeli gas tersebut di pangkalan. Dan informasi yang saya temukan di beberapa sumber memang tujuan daripada salah satunya demikian itu karena mungkin adanya penyaluran gas yang tidak tepat sasaran gitu, sehingga terdapat informasi ini. Namun kita lihat nanti ke depannya akan seperti apa, apakah akan kembali pada gas yang akan ditemukan di beberapa pengecer atau akan sama bahwa kita sebagai konsumen harus bisa membeli gas ke pangkalan. Oke, kita langsung lanjut saja. Di sini ada informasi masih di Kota Tasikmalaya. DPRD dukung kampus 3 Unsil di Tasik Selatan katanya. Nah, saya ulas beritanya. Rencana bakal dibukanya kampus 3 Universitas Siliwangi atau Unsil di Desa Cikapinis, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Ketua Fraksi P3 PKS DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hidayat Muslim. Katanya pihaknya mendukung penuh rencana pendirian kampus 3 Unsil di Desa Cikapinis, Kecamatan Karangnunggal, bahkan ia menilai kehadirannya akan berdampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia. Nah, Baraya Perengan TV sudah pernah dibahas di episode sebelumnya bahwa Universitas Siliwangi ini akan melebar ya, akan lebih berkembang dengan membangun kampus ketiga di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Ini menjadi salah satu kabar yang gembira untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah, karena memang kampus Unsil ini adalah salah satu kampus terbesar di Priangan Timur, dan dengan adanya kampus Unsil yang mulai melebar atau berkembang dengan bangunan yang akan ketiga dibangun ini, mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita atau kerabat keluarga Baraya Perengan TV sekalian ini bisa lebih mudah ya untuk bisa mengakses pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Kita lanjut saja di berita berikutnya. Informasi berikutnya beralih ke Garut dan Sumedang. Di sini saya menemukan informasi bahwa BNPB transfer dana bantuan untuk korban gempa di Garut katanya. Saya ulas beritanya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD sudah mentransfer dana bantuan ke masing-masing rekening anggota masyarakat korban bencana gempa untuk membantu memperbaiki rumah yang rusak akibat guncangan gempa di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di sini juga tertulis bahwasannya BNPB sudah mentransfer katanya ke rekening masing-masing dengan nominal 2,6 miliar untuk 134 orang. Dan di sini juga disampaikan bahwa BPBD Garut sudah menyampaikan laporan terkait realisasi bantuan dana dari BNPB untuk warga yang rumahnya rusak pada gempa bumi yang terjadi 18 September 2024.
Nah, mendengar informasi yang barusan, Baraya Priangan TV ini menjadi salah satu kabar yang gembira juga. Kenapa gembira? Karena memang para korban bencana yang tadi di daerah Garut ini sudah mendapatkan bantuan gitu sejumlah tadi 2,6 miliar. Mudah-mudahan kita doakan keluarga kita, kerabat kita, saudara kita yang berada di wilayah lain bisa tetap terlindungi dari berbagai bencana yang menimpanya. Kita lanjut ke berita di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di Kabupaten Tasikmalaya saya menemukan informasi yang cukup tidak enak ya untuk didengarkan. Saya ulas dulu. Penambang pasir ilegal terancam sanksi berat. Di sini tertulis bahwa pengelola tambang pasir ilegal di wilayah Kecamatan Karangnunggal dan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya yang lokasinya sempat ditertibkan dan disegel Polres Tasikmalaya ancam hukuman pidana. Ini kenapa nih bisa diancam hukuman pidana? Tadi karena memang ada pasir ilegal katanya, penambangan pasir yang ilegal. Saya ulas beritanya. Hukuman pidana tersebut maksimal 10 tahun penjara dan denda sebesar 100 miliar. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara atau Minerba. Penyidik Bumi Ahli Muda Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa katanya penutupan tambang pasir ilegal di Tasikmalaya Selatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Laporan ini mencakup beberapa lokasi tambang ilegal di hampir seluruh wilayah di Jawa Barat, termasuk di Kecamatan Karangnunggal dan Cikalong. Dan menjelaskan juga katanya dalam UU Minerba terdapat beberapa sanksi tegas bagi para pelaku penambang ilegal, antara lain adalah pidana penjara maksimal 10 tahun bagi penambang tanpa IUP, izin usaha penambangan, lantas pidana penjara maksimal 2 tahun, dan denda hingga 5 miliar bagi pelaku yang memindah tangankan IUP. Nah, Baraya Priangan TV mendengar informasi yang barusan ini memang bisa disebut kabar buruk ya. Kenapa? Masih marak sekali penambang-penambang ilegal di beberapa wilayah, tidak hanya di Kabupaten Tasik. Karena ini sudah jelas melarang aturan gitu ya, aturan yang telah ditetapkan. Apalagi tadi sudah ada penyegelan dan penutupan gitu. Nah, mudah-mudahan di wilayah lainnya tidak lagi terjadi hal-hal demikian karena sudah terdapat ya aturan atau undang-undang yang berlaku terkait denda dan sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku. Oke, kita lanjut saja. Di sini masih tentang penambangan juga. Polres Tasikmalaya sidak lokasi pertambangan di kaki Gunung Galunggung katanya. Saya bacakan informasinya. Polres Tasikmalaya kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak kedua lokasi pertama penambangan pasir di wilayah kaki Galunggung, tepatnya di Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Sidak ini dipimpin oleh langsung Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Ridwan dan melibatkan berbagai satuan reskrim katanya. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolda Jawa Barat dan surat pemerintah Kapolres Tasikmalaya terkait pengecekan usaha pertambangan pasir, dan sasarannya adalah 2 perusahaan katanya, yaitu CP Putra Dozer Jaya dan CP Pikri Putra, yang keduanya berlokasi di kaki Gunung Galunggung. Nah, Baraya Priangan TV mendengar informasi yang barusan ini masih tentang pertambangan, dan dari pihak kepolisian dari Reskrim itu sedang melakukan sidak ya, sidak ke 2 perusahaan yang berada di daerah Galunggung. Dan nanti di sini juga disampaikan bahwa meskipun katanya kedua perusahaan tersebut telah memiliki izin yang lengkap, polisi tidak berhenti di situ. Mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait legalitas dokumen perusahaan yang akan memanggil semua pihak terkait. Nah, ini juga masih masih diambang kelegalan dan ketidaklegalan gitu ya, Baraya Priangan TV. Semoga pihak kepolisian segera mendapati hasil gitu ya tentang kasus tersebut. Kita lanjut ke informasi di daerah Ciamis ya, Baraya. Ini korannya memang banyak ya, jadi saya cukup agak ribet juga ya untuk membacakan informasi untuk Baraya Priangan. Sayang kalau misalkan nggak nonton. Oke, di Ciamis saya menemukan informasi tentang gas juga nih. Pembelian LPG 3 kg kini wajib di pangkalan atau agen resmi.
Warung eceran jadi gigit jari, katanya. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan keputusan baru terkait distribusi LPG 3 kilo yang mewajibkan pembeli dilakukan di pangkalan resmi. Pemerintah menyebut tujuan ini distribusi gas bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Saya bacakan informasinya. Aturan tersebut langsung membuat pro kontra. Tak hanya berdampak bagi pemilik pangkalan, namun juga pada pedagang eceran yang kehilangan sumber pendapatan. Nah, Baraya Priangan TV, kalau tidak salah dari informasi yang barusan saya baca, sebelumnya juga pernah disampaikan di beberapa media bahwa sampai ada ibu-ibu yang meninggal dunia karena mengantri gas LPG. Nah, sebetulnya memang dari adanya peraturan ini sangat pro kontra sekali ya. Mungkin juga menimbulkan kerugian untuk beberapa pihak dan mungkin keuntungan untuk beberapa pihak. Tapi semoga kita bisa menemukan informasi yang lebih menggembirakan ya terkait hal ini supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, kita lanjut saja. Di sini saya akan menyampaikan informasi di daerah Banjar Pangandaran. Termuat bahwa katanya pegawai honorer yang masuk data BKN bisa jadi PPK paruh waktu. Nih, kabar gembira ya. Saya ulas beritanya. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pangandaran memastikan bahwa pegawai honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Nasional atau BKN berkesempatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Di sini juga disampaikan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Kusdiana, mengatakan bahwa katanya saat ini honorer yang sudah masuk data BKN tersebut sudah ada yang mengikuti tes PPK gelombang pertama katanya. Sementara kata beliau juga disampaikan bahwa para tenaga honorer yang belum masuk data BKN menurutnya belum pasti bagaimana kebijakannya katanya. Jadi tergantung bagaimana kebijakan nanti. Karena kalau nanti hanya mengikuti tes aturan saja, aturan yang paruh waktu juga belum ada katanya. Ya, soal sistem kerja, penggajian juga belum ada. Nah, dari informasi yang barusan, sebetulnya ini bisa menjadi informasi yang menggembirakan, tapi masih belum ada kejelasan tentang bagaimana sistem bekerja, bagaimana sistem penggajian, dan sistem paruh waktunya seperti apa. Meskipun memang mungkin bagi para tenaga honorer ini cukup menggembirakan, tapi mudah-mudahan kita doakan Baraya Priangan TV, para tenaga pegawai honorer ini bisa secepatnya ya mendapatkan kejelasan. Nah, ini di bidang pendidikan akan menjadi informasi terakhir ya, Baraya. Saya sampaikan karena saya rasa ini penting untuk diketahui ya. Di sini ada informasi Kemendikdasmen janjikan bantuan untuk pendidikan para guru. Saya bacakan. Pada tahun ini, Kemendikdasmen akan memberikan bantuan kepada para guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 agar mampu melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya. Disampaikan juga bahwa katanya Abdul Mukti pada acara pelepasan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG bagi para guru tertentu tahun 2024 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Katanya selain bantuan pendidikan, kami juga akan melakukan kemitraan dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK dan perguruan tinggi yang terakreditasi unggul katanya. Menteri Mukti katanya menekankan dua makna penting dari proses belajar mengajar. Pertama, bahwa aktivitas pengajar guru menjadi sumber inspirasi dan menggerakkan para pendidik untuk melakukan kegiatan belajar. Dan yang kedua, senantiasa memotivasi belajar mandiri dan menggali lebih dalam dari apa yang telah didapatkan di ruang kelas. Nah, dari informasi ini tentu adalah informasi yang sangat luar biasa menarik. Pak Menteri menjanjikan bantuan nih untuk para guru yang bergeliat di dunia pendidikan. Ini menjadi kabar yang gembira karena itu juga kemungkinan bisa menjadi tambahan ya dari penghasilan para tenaga pendidik. Dan dari Pak Menteri juga tadi menekankan bahwa bagaimana anak-anak ini bisa lebih mencari pengetahuan di luar daripada ruang kelas, sehingga generasi bangsa ini bisa menjadi generasi yang unggul di masa depan, terutama untuk nanti menyambut Indonesia Emas 2045. Nah, mungkin itu saja Baraya Priangan TV untuk informasi hari ini di Ulas Berita edisi Selasa ya, di 4 Februari 2025. Dan jangan lupa boleh dilihat oleh Baraya Priangan TV di halaman terakhir koran Kabar Priangan, Harian Umum Kabar Priangan. Di sini
termuat berbagai iklan, jasa atau kebutuhan elektronik yang Baraya Priangan TV butuhkan, bisa langsung saja nanti dicek di korannya gitu ya. Atau misalkan nanti kalau ada yang mau pasang iklan juga boleh nanti hubungi tim kami. Jangan lupa tetap pantengin terus kanal YouTube atau platform media sosial kita supaya tidak ketinggalan informasi yang menarik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, dan sampai ketemu di episode Ulas Berita berikutnya. Saya Rosmayanti pamit undur diri. Nuhun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.